Bacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Pada hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu." Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi, orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, siapa saja yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan perantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh.
Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, berkata, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, bapanya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapa itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menjembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu bapanya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapanya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau, dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia." Kata bapanya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada umumnya anak memiliki rupa, kebiasaan, sikap, dan sifat seperti orang tuanya, karena mereka bersama-sama sejak kecil, serta melihat dan mengalami apa yang menjadi kebiasaan, sikap, dan sifat orang tuanya. Kalau orang tuanya rapih dan rajin, serta ramah dan murah hati, biasanya anaknya pun memiliki sifat dan sikap positif seperti orang tuanya. Tentu pendidikan dan pergaulan di sekolah, di gereja, tempat kerja, di tengah masyarakat bisa mempengaruhi
kebiasaan, sikap, dan sifat anak tertentu yang bisa jadi berbeda, bahkan bertentangan dengan orang tuanya. Kisah anak hilang bercerita tentang dua anak yang dididik dan dicintai oleh ayah dengan kasih dan mendapat kelimpahan yang sama, memiliki pengalaman dan sikap yang berbeda. Anak bungsu merasa tak betah tinggal bersama ayahnya, padahal hidupnya berkelimpahan. Sedangkan anak sulung yang selalu menemani ayahnya dengan kedekatan fisik serta bekerja dan hidup bersama dengan ayahnya sepanjang waktu, ternyata memiliki sifat dan sikap yang berbeda dengan ayahnya. Saudara-saudari yang terkasih, apakah orang yang mempunyai pengalaman kelimpahan rahmat, banyak berkatnya, bagaikan disembuhkan dari penyakit gawat, diselamatkan dari kecelakaan dahsyat, dan memiliki pekerjaan yang bagus, rezeki berlimpah, kesempatan melayani dengan luas, dan melakukan kegiatan rohani dengan nyaman, membuat makin dekat dengan Tuhan, memiliki sifat seperti Tuhan? Rupanya ada orang yang mengalami pengalaman rahmat sedemikian banyak, tetapi tidak memiliki keutamaan seperti yang Tuhan kehendaki, belum menampilkan citra Allah yang sejati. Kedekatannya dengan Tuhan yang diakukan ternyata tidak berbuah dalam kehidupan nyata. Itulah orang Farisi dan ahli Taurat yang menduduki posisi yang tinggi di tengah masyarakat adat dan agama, serta merasa dekat dengan Tuhan karena setia beribadat dan menjalankan peraturan agama, ternyata jauh dari Tuhan. Tidak ada sifat-sifat yang Tuhan tampilkan. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada dua anak yang memiliki sifat, sikap, dan keputusan hidup yang berbeda, walau mereka mendapat kasih yang sama. Anak bungsu tak betah hidup bersama dengan ayahnya yang begitu baik, malah menuntut jalannya sendiri, pergi meninggalkan rumah yang sudah aman dan nyaman bagikan surga. Ternyata jauh dari ayah dan rumahnya, hidupnya berantakan, membuatnya sengsara. Untung anak itu menyadari betapa berlimpah baik secara materi maupun rohani hidup bersama dengan ayahnya, hingga ia mau kembali, walau mungkin bukan sebagai anaknya, karena melihat bagaimana para hambanya pun hidup sejahtera bagi anak-anaknya sendiri. Pengalaman kejatuhan menyebabkan anaknya menyadari betapa ayahnya sungguh mengasihinya, betapa ayahnya berbelas kasih seperti Allah sendiri, hingga ia pun merasa bukan hanya bersalah kepada bapaknya, tetapi merasa berdosa terhadap surga, terhadap Allah. Saat ia pulang, ayahnya berlari dengan penuh sukacita dan memeluk anaknya sebagai anak hilang yang telah ditemukan, yang pergi telah kembali, yang berbuat salah telah bertobat. Sebaliknya, anaknya yang sulung, yang selama ini merasa dekat dan berbakti pada ayahnya, tetapi ternyata sayang, tidak memiliki sifat seperti ayahnya yang penuh belas kasih. Seharusnya makin dekat dengan ayahnya, makin banyak waktu dengan ayahnya, bekerja demi ayahnya, harusnya menampilkan sifat, sikap seperti ayahnya. Tetapi ternyata tidak. Keprihatinan dan keinginannya berbeda. Ia tidak bersuka cita dengan ayahnya karena adiknya telah kembali, malah menyalahkan dan menghakimi bukan hanya adiknya yang bersalah, tetapi juga menyalahkan dan menghakimi ayahnya yang penuh belas kasih dan murah hati. Itulah
orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa dekat dengan rumah Tuhan, rumah ibadat dan taat pada Allah, tetapi ternyata masih jauh dari Allah dan tidak menampilkan citra Allah yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah adalah masa untuk menyadari betapa Allah itu rahim, murah hati dan penuh belas kasih kepada kita. Kita semua di hadapan Allah adalah pendosa, baik kecil maupun besar. Apapun kesalahan kita, Allah telah menyambut kita pulang kembali dan masuk ke rumah yang aman dan nyaman. Entah sebagai anak bungsu yang sesat ataupun sebagai anak sulung yang merasa baik dan benar tetapi malah ternyata jauh dari Allah. Masa Prapaskah adalah masa untuk mendekatkan diri pada Tuhan melalui doa dan tapa, puasa dan pantang, amal dan kasih, hingga kita memiliki sifat dan sikap seperti Tuhan sendiri yang murah hati dan penuh belas kasih, terutama pada mereka yang sesat bagai anak bungsu yang bertobat. Kita diajak untuk turut bersukacita karena kebaikan dan belas kasih Allah pada manusia. Minggu Prapaskah keempat disebut Minggu Letare, Minggu Sukacita, karena berada di tengah-tengah perjalanan menuju Paskah. Maka hari ini imam menggunakan pakaian tidak ungu, tidak merah, tapi pink untuk menunjukkan sukacita. Jubah ini, kasula ini dipakai oleh imam setahun 2 kali, Minggu Letare dan juga nanti pada Advent di tengah-tengah. Sama untuk menunjukkan perjalanan sukacita yang besar karena belas kasih Allah manusia diselamatkan. Mari kita turut bersukacita pada Minggu Letare ini. Jangan sampai kita seperti anak sulung yang murung dan marah karena tak rela orang yang bersalah mendapat rahmat dan kembali ke rumah Allah serta masuk ke surga yang didambakan. Judulnya kisah anak hilang. Siapakah yang hilang? Ternyata anak bungsu yang pergi dan hilang telah kembali masuk ke dalam rumah yang bagaikan surga. Sedangkan anak sulung yang tinggal di rumah keluar bekerja saat ada pesta yang menunjukkan perjamuan surgawi, ternyata tidak mau masuk dan disambut oleh ayahnya, tetapi di akhir perikop tidak tahu apakah ia masuk atau tidak. Marilah kita bersukacita karena Allah itu murah hati dan penuh belas kasih. Belas kasih yang luar biasa dapat kita alami pada saat misalnya sakramen pengampunan dosa, sakramen rekonsiliasi. Kita ingat pada tahun 2015 dan 2016 ketika Paus menentukan tahun luar biasa belas kasih. Bapak Suci Fransiskus menetapkan pada waktu itu pengakuan dosa 24 jam penuh. Dan pada tahun itu 2016 pengakuan dosa yang dimulai pada jam 6 sore di sini berakhir kembali pada jam 5 sore Sabtunya pada luar biasa tanpa jeda, semua penuh dalam 24 jam. Maka pada tahun ini untuk mengalami belas kasih, kesempatan yang rahmat luar biasa, Gereja Keuskupan Bandung di katedral ini akan membuat juga pengakuan dosa 24 jam dan adorasi 24 jam pada hari Jumat pertama nanti 4-5 April. Semoga kita memanfaatkan kesempatan rahmat untuk pengakuan dosa, untuk mengalami belas kasih Allah yang luar biasa. Makin kita merasa banyak berdoa, sering ikut misa, rajin berdevosi, dan tekun melayani sesama bagi hidup dan berkarya bersama dan untuk Allah, seharusnya makin kita menampilkan citra Allah yang murah hati dan penuh belas kasih. Semoga makin kita banyak beribadat,
dan taat kepada Allah, kita makin mampu menampilkan citra Allah yang sejati. Allah yang murah hati, penuh kepengampunan dan penuh belas kasih.